Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Gilang Ramadan Paradise dengan NIM 6705 2043 dari kelas D3.4402. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang modul 5 dengan judul Noise dalam Sistem Komunikasi. Maaf. Nah, yang pertama kita itu harus tahu tujuan kita mengikuti praktikum itu apa. Nah, tujuan kita mengikuti praktikum itu memahami dan menganalisa noise. Nah, terus kita juga harus bisa memahami dan mengerti macam-macam noise. Dan kita juga harus bisa itu mengukur nilai signal to noise ratio. Kita juga harus bisa menggunakan MATLAB untuk memvisualisasikan noise. Terus kita juga harus bisa memvisualisasikan dan paham implementasi dari noise. Nah, kita juga mengetahui dan memahami AWGN. Nah, alat dan bahannya itu simple kok, cuma 2 aja. Kayak lagi orang dagang. Pokoknya alat dan bahannya itu simple, cuma 2, yaitu 1 buah laptop dan juga aplikasi MATLAB. Nah, kita masuk langsung ke noise. Noise adalah sinyal-sinyal yang tidak diinginkan yang selalu ada dalam suatu sistem transmisi. Nah, noise ini akan mengganggu kualitas dari sinyal yang diterima yang diinginkan dan akhirnya mengganggu proses penerimaan dan pengiriman data. Nah, berdasarkan sumbernya nih, noise ini dapat dibedakan menjadi internal noise akibat thermal, terus ada intermodulasi, terus ada crosstalk, dan juga ada external noise, ada juga akibat atmosfer, dan juga ada extraterrestrial, dan juga ada man-made random noise. Nah, noise itu dalam sistem komunikasi itu keberhasilan menyampaikan informasi dalam sistem komunikasi itu keberhasilan menyampaikan informasi dari pengirim dan kepada penerima itu tergantung pada seberapa akurat penerimaan yang dapat menerima sinyal yang ditransmisikan dengan baik dan benar. Nah, pada kenyataannya itu sering banget itu sinyal informasi yang diterima oleh receiver itu mengalami kerusakan atau kesalahan. Sebagian besar kesalahannya itu biasanya kan kesalahan pengiriman informasi itu di sistem komunikasi itu biasanya disebabkan oleh noise. Noise itu merupakan sinyal lain yang tidak diharapkan dalam sistem telekomunikasi karena sifatnya itu sangat-sangat mengganggu. Nah, sangat-sangat mengganggu itu terhadap sinyal asli serta kehadirannya tidak bisa ditentukan itu secara itu bisa dibilang itu secara acak. Nah, lanjut kita langsung ke static noise. Itu adalah noise yang terjadi dapat diprediksi atau macam-macam static noise. Nah, yang pertama itu ada redaman, terus ada tundaan berdasarkan ekuivalensi dengan suhu. Noise dibedakan menjadi thermal noise dan non-thermal noise. Nah, gangguan itu biasanya diakibatkan oleh noise yang mengubah sinyal informasi yang menyebabkan gelombang sinus memiliki sinyal raw kecil yang bergabung di dalamnya. Nah, hal ini itu menyebabkan penerima tidak dapat membedakan sinyal informasi yang sebenarnya dengan sinyal raw yang ditambahkan. Nah, seperti terlihat pada yang sudah terjadi ya.
Nah, langsung kita masuk ke macam-macam noise. Nah, white white noise itu adalah derau putih yang merupakan suatu noise dengan kerapatan spektral 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 yang spektral daya yang merata pada seluruh komponen frekuensinya. Atau biasa dikatakan white noise itu karena berpedoman pada kenyataan bahwa sebenarnya cahaya putih merupakan kumpulan dari berbagai warna yang dapat diuraikan secara merata melalui suatu spektrum. Nah, yang ketiga ada Additive White Gaussian Noise atau biasa disingkat AWGN. Nah, AWGN ini merupakan noise yang paling terjadi yang pasti terjadi dalam jaringan nirkabel dimanapun tuh, memiliki sifat-sifat adiktif, white dan Gaussian. Nah, setelah itu kita langsung masuk selanjutnya itu ada pseudo random noise. Nah, kode pseudo random noise ini adalah PN. Nah, itu sequence bersifat seperti noise, digunakan sebagai sinyal pembawa pada sistem spread spektrum. Memiliki kode yang baik merupakan hal yang penting karena tipe dan panjang kode itu menentukan batasan-batasan kapabilitas sistem. Nah, kode PN sequence ini merupakan pseudo random sequence dari 1 dan 0, tetapi tidak benar-benar random sequence karena sifatnya itu yang periodis itu sedang random, tidak dapat diprediksi. Auto korelasi dari kode PN memiliki sifat simulator terhadap white noise. Sifat pseudo random itu tidak random tetapi terlihat random bagi pengguna yang tidak mengetahui kode tersebut. Nah, yang kedua itu deterministik, diketahui oleh transmitter dan receiver. Nah, yang ketiga itu memiliki ciri-ciri statistik yang mirip dengan white noise. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke selanjutnya itu langsung signal to noise ratio. Nah, signal to noise ratio atau SNR singkatannya itu perbandingan rasio antara kekuatan sinyal dengan kekuatan draw. Nah, nilai SNR dipakai untuk menunjukkan kualitas jalur koneksi. Makin besar SNR, makin tinggi kualitas jalur tersebut. Artinya makin besar pula kemungkinan jalur itu dipakai untuk lalu lintas komunikasi data dan sinyal dalam kecepatan tinggi. Mungkin sekian dari penjelasan modul 5 praktikum modul 5 yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.